Kembali Jose menemani Anda di program Inner Journey. Saya bersama dengan Rui Pamadikan. Pak Rui, apa kabar? Apa kabar Pak Jose? Sehat-sehat ya Pak Rui ya? Sehat. Salam sehat. Salam sehat. Nah ini menarik karena kita akan ngobrol tentang keluarga. Nah, dari keluarga lalu muncullah value, nilai, peradaban gitu. Dan dibangun menjadi sesuatu yang lebih luas, masyarakat, komunitas, bangsa, dunia dan sebagainya. Jadi memang yang menjadi titik pijaknya adalah keluarga. Tetapi seringkali yang juga luput dan tidak bisa terselesaikan di dalam keluarga itu adalah perbedaan. Karena bagaimanapun juga namanya keluarga itu kan tidak sendiri. Kalau sendiri bukan keluarga, bro. Gitu kan. Hidup sendiri, keluarganya sendiri gitu ya, Pak. Nggak mungkin ya, Pak ya? Pasti selalu bersama orang lain kan? Ya, saya justru bertanya juga, kenapa nih Mas Jose milih temanya perbedaan dalam perkawinan? Kan ini kan agak aneh kan. Kan memang harus berbeda kalau perkawinan atau pernikahan itu. Minimal berbeda jenis kelamin kan. Karena kalau nggak berbeda bahaya itu kan. Jadi kalau nggak berbeda malah kemudian itu kan aneh ya kan? Iya. Nah itu perbedaan. Pak Rui, ini kalau bicara soal perbedaan dalam keluarga, dalam perkawinan, itu kan sesuatu yang sangat ya normal sih sebenarnya gitu ya. Tapi seringkali kan justru itu yang tidak terselesaikan oleh banyak pihak. Pandangan Anda seperti apa? Ya kalau saya pertama-tama memang perkawinan itu memang harus basisnya itu adalah sebuah perbedaan, Mas Jose, ya kan? Karena justru pertama-tama kita melihat bahwa memang manusia itu tidak ada yang sama, ya orang per orangnya itu tidak ada yang sama, ya kan? Memang kita berbeda, ya kan? Kalau kita melihat ibu jari kita dan seterusnya itu juga setiap orang tidak ada yang sama. Memang secara alami kita ini memang berbeda, ya tidak ada satupun manusia yang sama, sehingga ketika ada semacam pertanyaan mengenai perkawinan itu berbeda kemudian menjadi sebuah permasalahan itu menarik justru untuk kemudian kita dalami nih saat ini nih, Mas. Karena apalagi kita biasa dengan cara berpikir biner ya. Biner itu kan oposisi biner gitu ya. Ini kayak MLM aja nih. Misalnya ya ada kiri ada kanan ya kan. Tapi kiri dan kanan yang berbeda ini ketiga itu dijadikan satu kan menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Ini menarik ya, ada atas ada bawah, ya kan, ada sukses ada gagal. Ya, kemudian ada kiri ada kanan, ya, dan kita biasa dengan cara berpikir di mana memang secara alamiahnya itu memang perbedaan-perbedaan itu ada dan dimaksudkan untuk kemudian menjadi sebuah kekuatan, kan mestinya begitu ya, secara filosofinya, ya kan. Nah, memang ketika kita masuk ke dalam realitas kita sendiri, memang di dalam perkawinan itu kan memang sesuatu yang memang sudah kita pahami, bahwa dua orang kemudian yang berbeda, berbedanya itu banyak loh Mas Jose, ya kan? Berbedanya itu misalnya ya berbeda, satu seperti Mas Jose bilang berbeda jenis kelamin, ya pasti, ya kan? Berbeda latar belakang keluarga, ya kan? Yang satu dari keluarga pesisir, satu dari gunung gitu kan. Dari gunung. Wah, ya. Klasifikasi kuno gitu kan. Klasifikasi kuno. Yang satu anak sulung nomor 1, istrinya juga anak sulung nomor 1, ya kan? Dua-duanya biasa memerintah adik-adiknya. Ketemu ya kan. Saling memerintah gitu. Saling memerintah. Kemudian kan menjadi sebuah yang bisa potensial menjadi konflik gitu kan. Ya kan? Tapi idealnya sulung ketemu bungsu ya Pak ya. Tapi kasihannya si bungsu Pak. Jadi korban dalam keluarga gitu. Si bungsu kalau kemudian dia biasa dimanja, kemudian diperintah oleh si sulung, ya mungkin cocok ya Mas. Makanya menjadi orang yang tertindas dalam perkawinan itu gitu. Ya itulah belakang misalnya dari situ. Dari pendidikan satunya S3, satunya SD gitu kan ya. Ini juga bisa menimbulkan cara berpikir yang sangat berbeda, ya kan. Belum kebudayaan-kebudayaan tertentu. Wah, kalau kebudayaannya satunya dari satu budaya Batak misalnya ketemu orang budaya Jawa, nah itu kan penyesuaiannya perlu dilakukan. Nah, itu kan berbeda, ya. Lebih-lebih lagi misalnya, ya ini masalah sangat personal misalnya soal taste.
ya satunya suka bakso, yang lainnya suka asal satunya bukan suka abang baksonya kan gitu. Suka pasta. Kalau satu suka pasta, satunya suka bakso kan kalau mau makan milih kira-kira Mas Yose malah memilih restoran susah. yang mana nih? Susah itu ya. Ya kan? Betul. Cara berpakaian berbeda, taste makanan berbeda, stylenya berbeda, ya kan? Itu kan kemudian bisa menjadi permasalahan. Artinya yang mau saya katakan begini Mas Yose, memang di dalam hidup rumah tangga perkawinan dua orang itu memang yang perlu dipahami adalah memang basisnya itu memang berbeda, ya. Nah kemudian kan pertanyaannya ketika. Tapi kenapa yang berbeda bisa ketemu Pak? Karena kan ada yang sama Pak. Ya barangkali kan ada sesuatu yang lebih dalam lagi, yang namanya kita sebut sebagai cinta atau apa, ya, yang barangkali secara emosional atau secara secara disebut sebagai secara kimiawi atau apa chemistry-nya, kemudian cocok dan seterusnya atau latar belakang tertentu sehingga mereka bersama. Tapi yang mau saya katakan bahwa memang basis dari sebuah perkawinan itu adalah sebuah perbedaan. Ya sehingga kita di sini bisa saja kemudian dari perbedaan itu bisa menimbulkan sebuah krisis, ya kan? Krisis itu banyak. Kalau menurut saya sih ada 8 krisis dari mulai dari mulai mereka dalam satu rumah setelah nikah dalam satu rumah sudah mulai timbul krisis-krisis yang mungkin juga tidak perlu dilalui oleh setiap pasangan karena sangat tergantung dari maturity ya, dari kedewasaan. Ya, dari kedewasaan seperti itu tergantung. Jadi memang tidak semua perbedaan bisa menimbulkan krisis, tetapi kalau misalnya ada krisis oleh karena perbedaan, biasanya muncul dari beberapa hal yang kelihatannya sih bisa dideteksi, Mas. Kemudian pasti ada solusinya. Nah, persoalannya adalah apakah dua orang yang berbeda itu kemudian harus menjadi sama? Ya, apakah kalau misalnya saya sukanya bakso, istri saya sukanya pasta, lalu salah satu harus suka pasta atau suka bakso? Oh, itu dia. Betul. Atau harus bagaimana? Atau harus bagaimana menurut Mas Yose? Kira-kira. Mungkin kalau yang saya tangkap Pak, berarti perkawinan, keluarga itu adalah art atau seni untuk apa? Untuk memanage perbedaan-perbedaan. Karena notabene kita disatukan dari yang berbeda itu kan. Dan saya pikir memang tidak ada perkawinan yang tanpa perbedaan itu ya, pasti berbeda lah. Background keluarga berbeda, sifat karakter berbeda. Semua berbeda. Karena memang basisnya kan nggak ada yang sama memang, ya kan? Oke. Lalu tadi Anda mengatakan cinta, ya, itu yang menyatukan. Seberapa kuat sebenarnya cinta itu bisa menyatukan atau tetap orang berpijak di situ untuk bersama gitu ya, tanpa harus balik badan atau bercerai katakanlah gitu, untuk bisa menyatukan atau merelatifkan perbedaan-perbedaan itu gitu. Bahwa cinta ini absolut nih, yang pertama nih gitu, yang utama. Mas Yose pernah jatuh cinta belum? Hampir Pak. Ini istri saya bisa marah. Nyaris gitu. Katanya gini, kalau jatuh, setiap hari saya jatuh cinta Pak, kan gitu. Itu yang ideal kan. Ya. Jadi memang sebenarnya memang perlu ada semacam mungkin belum sampai kepada cinta ya Mas ya. Kalau kita ke level yang mungkin lebih ke atas lagi sebenarnya ya, memanage tadi Mas Yose mengatakan untuk manage perbedaan itu sebenarnya kemudian kan yang tinggal itu kan kemudian ternyata setelah sekian lama berumah tangga dan seterusnya itu ternyata betapa sulitnya ya untuk mengubah suami dan betapa sulitnya juga untuk mengubah istri. Ya kemudian kan masing-masing justru kemudian masing-masing tinggal di dalam identitasnya masing-masing. Ya karena kalau kemudian kita mengalah dan seterusnya, itu sebenarnya adalah bagian-bagian yang sebenarnya sifatnya itu momentary, sifatnya sementara. Yang lebih basisnya adalah bahwa kita mesti harus hormat, harus respect kepada perbedaan itu, Mas Yose. Jadi kalau saya ini hormat, kalau saya respect
kepada perbedaan, maka sebenarnya itu tidak berarti bahwa saya harus sama. Iya kan? Tidak berarti saya harus suka bakso atau saya juga harus ngikutin dia punya selera di dalam berpakaian atau apa. Oke. Justru kalau mau memakai bahasa cinta kan itu ekspresi dari sebuah cinta. Ketika cinta itu kemudian menghormati orang yang dicintainya untuk hidup sesuai dengan dirinya kan. Bukan kemudian hidup sesuai dengan saya. Kalau tak memakai bahasa cinta tadi maksudnya. Ya kan? Jadi kalau misalnya kemudian kita ini memberikan hormat kepada perbedaan, misalnya kita mau makan, ya udah kita makan jangan di restoran yang istrinya suka atau ininya suka, sekali-sekali boleh, tetapi ya kita makannya jangan di resto tapi di food court misalnya kan. Ya di food court kan di sini ada bakso, di sana ada pasta, sehingga perbedaan itu diatasi, gitu kan. Nah, jadi yang ketika kita menaruh respect, ketika kita menaruh hormat kepada perbedaan, justru masing-masing itu adalah benar-benar fully hidup dengan dirinya sendiri, iya kan? Tapi basisnya adalah berbeda. Bukan basisnya itu, bayangkan kalau sebuah tim lalu semuanya itu basisnya adalah hobinya sama, atau strength point-nya sama. Ya, misalnya dalam sepak bola katakanlah gitu ya. Semua striker gitu ya. Semua striker nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya? Kan harus berbeda. Harus ada yang bertahan, ada gelandangnya gitu ya. Betul. Nah, begitu masing-masing ingin mencetak gol, maka kan tidak pernah terjadi sebuah tim yang benar, yang baik, yang bagus. Nah, inilah kemudian kita ini justru masuk ke dalam sesuatu yang lebih dalam sebelum cinta, adalah bahwa kita harus respect, kita masih harus hormat kepada manusia yang memang secara natural, secara itu given, itu berbeda. Ya, satu dari mana, minta maaf Mas Jose, dari mana, Gunung Kidul atau dari Gunung Golgota nih Pak. Misalnya ya dari Gunung Kidul misalnya gitu ya. Tidak menyebut satu, tapi misalnya Mas Jose dari desa, satunya dari kota. Itu kan given. Ya. Mas Jose given itu artinya sesuatu yang sudah saya terima begitu aja. Terima, kan? Sejak saya owek gitu sudah segitu gitu ya, dari situ gitu ya. Iya. Ya, kebetulan kemudian satu keluarga berasal dari sebuah keyakinan tertentu. Kan ketika dia lahir kan juga pasti dididik dengan keyakinan tersebut. Itu kan given. Iya kan, saya ternyata anak tentara misalnya, yang lain anak guru, kemudian harus bertemu dalam satu atap, kan nggak gampang itu. Satunya disiplin, satunya mengajari dengan kelembutan, tanpa pamrih gitu kan. Ketika ada anak-anak, gimana cara mendidik anaknya, itu kan semuanya menjadi berbagai macam hal yang berbeda, itu jadi satu. Nah, kalau kemudian kita mencoba untuk membuat orang lain sama dengan saya, ya kan orang lain menjadi objek. Betul. Saya harus membuat orang lain menjadi subjek. Artinya orang lain itu menjadi dirinya sendiri, kan gitu maksudnya. Ya, jadi memang basisnya adalah perbedaan, dan perbedaan itu membuat kita kuat. Karena apa yang saya tidak punyai mungkin istri punya. Yang istri mungkin menjadi kelemahan istri, itu menjadi kekuatan saya, dan sebaliknya. Ya. Nah, itu tidak berarti harus menjadi sebuah krisis sebenarnya. Kan begitu Mas Yose. Iya. Jadi ya basisnya adalah kepada martabat manusia itu sendiri yang harus kita hormati. Baik, gitu. Saya menangkap ada 2 poin Pak. Yang namanya ketika kita bertemu dengan seseorang dan membangun sebuah keluarga di dalam perkawinan gitu kan. Itu berarti kan kita mencampurkan 2 hal yang paling mendasar, yaitu adalah perbedaan-perbedaan tadi yang banyak banget barangkali ya. Kalau kita list gitu mungkin bisa ratusan perbedaan gitu kan. Coba diles Mas. Nggak berani saya Pak. Coba sekali-sekali suami istri ngeles yang berbeda gitu ya. Nggak berani. Jangan-jangan yang temukan perbedaan semua gitu kan. Dan yang kedua adalah persamaan. Ya kan Pak?
Ya. Jadi ada kalau kita mau nge-mix gitu kan dalam mangkok gitu barangkali. Memang di-mix antara apa yang sama dan apa yang berbeda gitu ya. Nah, sejauh mana sebenarnya toleransi kita, Pak? Sehingga perbedaan-perbedaan itu tetap bisa kita manage gitu loh. Tetap bisa kita masih bisa nih, masih masuk nih gitu ya. Dan di bagian mana kita harus punya strength juga untuk bisa mempertahankan itu gitu. Kan gitu kan pertanyaannya. Walaupun perbedaannya dari A sampai Z, tapi kita masih punya strength, kekuatan untuk mengontrol, memanage itu. It's okay kan? Misalnya contohnya berbeda suku. Wah, ini di masyarakat nggak diterima ini gitu ya. Kita jalan ya antara warna merah dan putih misalnya gitu kan. Ini kok bisa nih pasangan merah dan putih kan gitu kan. Tapi ya no problem, kita masih bisa manage nih. Justru kita ketawa-tawa ketika orang mulai dan itu saya alami gitu. Jadi ketika keluar gitu, saya pernah nih cerita Pak ya. Jadi anak saya kan beda nih kulitnya sama saya nih gitu kan. Dan wajahnya juga beda. Nah ini mungkin karena dulu doa saya, Tuhan mungkin casingnya biarlah istri saya gitu kan. Tapi providernya saya kan gitu kan. Dan ternyata dikabulkan tuh Pak. Jadi casingnya itu nggak ada saya gitu. Di luar tuh beda banget. Mengikuti istri ya kan, dan luar gitulah. Nah suatu kali anak kecil saya kan selalu saya ajarin mereka, nanti kalau ada om ya itu kalau ada yang ngajak gitu bilang tolong gitu kan, nggak mau gitulah. Saya ajarin tuh ketika kecil. Suatu kali kami makan di mall dan anak saya tuh suka lari-lari Pak, yang kecil tuh. Jadi suatu kali dia lari Pak, saya kejar toh. Saya kejar di mall dengan kerumunan banyak orang gitu kan, dan dia teriak tolong gitu Pak. Orang melihat, ih, ini siapa nih mau menculik ya gitu kan. Akhirnya maminya datang dan baru orang ngeh gitu kan. Oh ya gitu kan. Wah, ini benar-benar. Nah, ini contoh ya Pak ya. Kalau saya ada sebelum sampai kepada yang barangkali pertimbangan yang lebih dalam lagi. Kalau saya ada 3 atau 4 nih Mas yang menurut saya itu adalah semacam basis ya. Basis sikap yang perlu kita punyai. Yang pertama adalah tadi itu adalah hormat, respect. Respect kepada apapun yang adalah pasangan kita dengan semua perbedaannya. Ya kita respect. Dan kita tidak punya sekali maksud untuk kemudian untuk menjadikan dia sama seperti saya. Justru karena dia adalah subjek bukan objek. Kalau dia sama seperti saya kan berarti dia harus ngikutin selera saya. Itu kan nanti ada penjajahan baru kan itu berarti. Dan hak dan hormat itu sudah nggak ada lagi. Nah itu satu adalah respect, hormat kepada perbedaan yang terjadi. Ya. Yang kedua adalah ya kita mesti harus membuat diri sendiri itu adalah harus dewasa, harus mature. Ya mature dengan sikap bahwa itu akan terjadi di kehidupan sehari-hari yang berbeda itu kemudian akan muncul bisa menjadi sebuah konflik, bisa menjadi sebuah mispersepsi, bisa menjadi misunderstanding, dan itu muncul secara teknikal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kedewasaan kita yang dituntut untuk kemudian melihat itu dalam kacamata yang lebih luas lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya kita harus kembali kepada komitmen awal. Komitmen awal adalah komitmen ketika 2 orang dewasa itu ingin hidup bersama, hidup berdua. Komitmennya bagaimana? Ya, komitmennya adalah misalnya kita berbeda nih, misalnya berbeda keyakinan atau berbeda latar belakang suku, keluarga, ekonomi, suku, budaya. Kita semuanya completely, totally berbeda. Nah, karena didorong oleh cinta tadi, ya, dan cinta itu kan sebenarnya kan harusnya mengatasi perbedaan. Cinta mengatasi perbedaan. Ya, cinta mengatasi perbedaan. Karena dia melebihi dari seluruhnya. Karena dan bahasa cinta ini kan bahasa yang paling jelas, paling universal gitu ya. Paling jelas dan paling universal, dan itu sebenarnya harusnya itu mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kemudian ketika ada komitmen dari awal bahwa memang kita berbeda tetapi kita tetap hidup berdua, ya komitmen itu mesti harus kemudian selalu dihidupkan lagi di dalam kehidupan mereka berdua. Oke. Pak, mana yang lebih mudah sebenarnya? Menikah dengan orang yang sama
hobinya sama gitu kan ya, suka makanannya sama, semua sama, ya mirip-mirip lah gitu. Ya. Dan Bosen. yang berbeda, totally berbeda. Kalau yang sama bosan, Mas. Gitu ya. Jangan-jangan yang bercerai itu yang sama-sama ini gitu. Kalau bosan. Nah, ini basis juga dari yang 3 hal tadi ya, Mas. Adalah bahwa begini, pada akhirnya yang mengenai tanggung jawab kehidupan itu kan sebenarnya adalah masing-masing. Ya, meskipun mereka suami istri, tapi ketika harus bertanggung jawab kepada yang di atas kan tetap harus masing-masing. Iya kan? Ya. Nggak bisa kan kalau dipanggil sama Tuhan kemudian ngajak-ngajak, ayo ikut saya. Iya kan? Nah, artinya apa? Bahwa masing-masing sendiri adalah pribadi yang mandiri. Ya. Kesetaraan dua pribadi di dalam rumah tangga itu oleh karena masing-masing adalah pribadi yang mandiri. Nah, itu harus clear juga, harus jelas juga. Nah, sebagai pribadi yang dewasa, yang mandiri, mereka bersepakat untuk kemudian mereka membentuk sebuah rumah tangga bersama. Jadi seharusnya kalau ada persoalan seharusnya tidak menjadi masalah. Ada perbedaan seharusnya tidak menjadi masalah, termasuk barangkali perbedaan-perbedaan yang sangat dasar menyangkut keyakinan dan seterusnya. Oh, oke. Ya. Asal itunya kuat ya Pak ya, strength ya. 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 Nah, itu kadang-kadang saya salut sih Pak pada orang-orang yang menikah dengan perbedaan yang begitu besar gitu ya. Bahkan dalam hal yang prinsip gitu kan. Itu seberapa kuat ya cintanya kok bisa gitu ya. Jadi memang dan itu bertahan itu long lasting lah gitu kan. Dan itu pasti goncangannya kan berat banget kan dari diri mereka pasti juga ada goncangan ya di antara mereka berdua. Belum lagi circle yang lebih luar, keluarga, komunitas, lalu juga masyarakat kan gitu ya. Dan itu cinta kuat banget ya. Mempertahankan itu. Kalau saya sih saya bedakan di dalam dua level ya Mas. Ada level yang sifatnya lebih kepada private. Private itu artinya di level internal antara dua orang yang memutuskan untuk kawin, nikah, membentuk rumah tangga dan mempunyai anak-anak. Ya, ini sebuah tanggung jawab tersendiri yang hanya di dalam keluarga itu. Ya. Nah, itu di dalamnya bisa pertanggungjawabannya macam-macam, termasuk pertanggungjawaban soal keyakinan, seandainya itu keyakinannya berbeda. Tapi itu adalah tanggung jawab yang mesti harus kemudian disadari bahwa itu ada kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul, tergantung dari bagaimana kita menghadapi masalah itu. Itu level 1. Yang level keduanya adalah level publik nih Mas. Nah, di level publik kan di Indonesia sendiri mengenai undang-undang perkawinan kan membuat masyarakat, warga menjadi sulit untuk kemudian melakukan perkawinan beda keyakinan. Iya kan? Nah, menurut saya di level publik itu mestinya negara, pemerintah itu memfasilitasi. Karena kita ada 6 agama. Sudah diakui ada 6 agama di Indonesia. Ya. Dan mestinya kita nggak bisa mengatur bahwa kan jodoh di tangan Tuhan, berarti itu kan Tuhan yang menjodohkan, Mas. Kan kita nggak bisa mengatur Tuhan harus jodoh ini sama jodoh itu. Nah, artinya negara mesti harus memfasilitasi bagaimana secara hukum perkawinan beda agama, perkawinan beda keyakinan itu difasilitasi. Karena apa? Karena ini hormat dan hak hakiki dari seorang manusia untuk memilih pasangan hidupnya. Jangan kemudian malah dipersulit. Harusnya difasilitasi karena kita sudah tahu bahwa negara Indonesia ini sangat bineka dan sangat beragam dalam keberbedaan itu. Nah, kalau nggak difasilitasi, nanti kita ini menjadi ghetto, masing-masing jadi ghetto, komunitas jadi ghetto di masing-masing sendiri. Nah, ini memang tidak mudah karena pasti diskusinya juga pasti diskusi yang akan sangat dalam, sangat dalam karena menyangkut barangkali menyangkut soal keyakinan dan seterusnya. Tapi dari sisi 2 hal tadi, menurut saya sih harus difasilitasi. Baik. Pak Rui sudah di penghujung program, ada yang mau Pak Rui sampaikan kepada pendengar kita?
Kalau menurut saya sih ya jangan takut jatuh cinta gitu. Jangan takut jatuh cinta. Itu satu pesan yang menarik. Terima kasih Pak Rui sudah mampir di Inner Journey di Studio Heartland ya Pak Rui ya. Sukses dan sehat selalu untuk Pak Rui. Saya Joseph pamit undur. Keep on growing, never give up.